sebuah film dari Cina yang berjudul Anting Untam. Diadaptasi dari anime yang sangat populer berjudul Mode. Episodenya ada 5 peringkat aja, langsung ke cerita seru-serunya. Berlatar belakang di sebuah daerah di Cina, di mana daerah itu memiliki 5 sekte, diantaranya adalah sekte Jiang, lalu sekte Gusu, sekte Raya, sekte Emas, dan yang terakhir yang paling besar dan paling mendominasi adalah sekte Wen yang bajunya merah. Cerita akan berfokus pada karakter utama yang diperankan oleh Tang San, tapi beda di sini namanya Wuxian. Dia adalah seorang yatim piatu dan menjalani kehidupan yang keras di jalanan sampai dia ditemukan oleh pemimpin sekte Jiang, dan Wuxian tumbuh menjadi pemuda yang sangat hebat. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja jump. Di awal film, kita diperlihatkan dengan peristiwa peperangan antara 5 sekte tadi. Peperangan tersebut terjadi karena entah kenapa Wuxian memilih untuk bunuh diri, dan kelima sekte itu memperebutkan sebuah benda yang bernama jimat harimau peninggalan Wuxian. Belas tahun berlalu dan scene berganti ke sebuah ruangan di mana terdapat seorang pemuda yang ternyata dia sedang melakukan ritual pemanggilan arwah dan menukar dirinya dengan arwah yang dipanggil dengan tujuan untuk membalaskan dendam pribadinya. Singkat cerita, ritual tersebut berhasil dan arwah yang dia panggil adalah arwah Wuxian. So di sini Wuxian hidup kembali dengan menggunakan jasanya. Gak lama berselang, dia digerebek oleh pemuda yang mengaku sebagai sepupunya, dan dilihat dari perlakuan keluarganya, so Wuxian baru paham akan situasi orang yang memanggilnya. Lalu beberapa saat kemudian, rombongan kultivator atau bahasa gampangnya dukun atau orang pintar dari sekte Gusu datang untuk mengusir roh jahat yang diduga kuat sebagai penyebab dari beberapa kematian di sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Para kultivator itu sudah bersiap untuk melakukan ritual pengusiran setan. Lalu sekilas diperlihatkan anak dari ketua klan di sana iseng mencuri satu bendera jimat yang telah dipasang. Dia kemasukan roh jahat dan membuatnya jadi seperti zombie. Di sini Wuxian yang dituduh sebagai penyebabnya karena selama ini dia dikenal suka main-main hal yang berbau klinik. Setelah disegel oleh kultivator dan dipasang mantra oleh Wuxian, dari tubuh orang yang kesurupan itu ditemukan bendera mantra yang tadi dia curi, yang menurut Wuxian adalah penyebabnya. Dia lalu melihat salah satu luka di tangan kirinya seketika sembuh. Hal itu menegaskan kalau satu dendam orang yang memanggilnya telah terbalaskan dan masih ada 3 lagi. Tiba-tiba dari luar, giliran ayah si anak muda itu yang jadi zombie. Di sini karena rombongan kultivator belum pernah melihat hal yang seperti itu, maka mereka mengirimkan sinyal bantuan kepada seniornya agar segera datang membantu. Ternyata, selanjutnya diketahui kalau roh jahat yang mengendalikan tubuh para korban bersembunyi di tangan kiri mereka, dan sekarang giliran si ibu yang kerasukan. Saat para kultivator sedang berusaha menyegelnya, Wuxian malah membangkitkan 2 orang sebelumnya, yang juga menegaskan kalau dia punya kekuatan untuk mengendalikan mayat dan membuat para zombie itu jadi bertarung satu sama lain. Di tengah keributan itu, tiba-tiba senior dari sekte Gusu datang dan langsung menyegel mereka sekaligus. Dia adalah Lang Zhan, yang tadi berusaha menarik Wuxian dari jurang. Dia menyadari kalau semua ini disebabkan oleh kekuatan dari jimat harimau dan ada hubungannya dengan Wuxian. Namun belum sempat melihatnya, Wuxian keburu menyelinap pergi dari sana. Keesokan harinya, diperlihatkan Wuxian yang udah ganti skin dan siap melakukan perjalanan. Luka di tangannya juga diperlihatkan tersisa 1, yang artinya dia masih harus membalaskan dendam orang yang memanggilnya kepada 1 orang lagi. Singkat cerita, di tengah perjalanannya, Wuxian mendengar teriakan orang minta tolong dari arah hutan. Dan setelah diselidiki,
Ternyata suara itu berasal dari orang-orang yang kena perangkap yang dipasang oleh seseorang bernama Jinling dari Sekte Emas, sekte yang terkenal kaya, yang sebenarnya perangkap itu bertujuan untuk menangkap roh siluman di daerah situ. Melihat itu, Wuxian lalu keluar dan membebaskan orang-orang yang terperangkap. Di saat yang sama, dia juga ngejailin Jinling dengan segel biar dia nggak bisa bergerak. Nggak lama, pamannya Jinling datang dan ternyata orang itu adalah Jiang Cheng yang di awal cerita tadi menusuk Wuxian di pinggir jurang. Melihat segel yang dipakai Wuxian untuk menjali Jinling, Jiang Cheng hampir saja mengetahui kalau yang memberi mantra segel ada hubungannya dengan Wuxian. Dia lalu memerintahkan Jinling untuk membunuhnya, namun serangannya dihentikan oleh Lang Zhan dan klannya yang kebetulan juga ada di sana. Mereka memprotes jaring-jaring yang dipasang oleh Sekte Emas tadi karena menyulitkan orang-orang dari sekte lain yang juga mau berburu roh siluman di hutan itu. Singkat cerita, setelah pada bubar untuk membongkar jebakan jaring-jaring itu, murid-murid dari Sekte Gusu melanjutkan perjalanannya untuk mencari roh siluman sampai mereka tiba di kuil Dewa Penari yang sudah lama nggak digunakan. Nggak lama, Jinling dan rombongannya juga datang. Ternyata, patung Dewa Penari itu selama ini telah menyerap energi spiritual yang tertinggal di makam-makam yang ada di daerah itu. Untungnya, Wuxian datang tepat waktu dan menyegel patung tersebut untuk menghambatnya. Dia lalu menyuruh mereka semua lari dan keluar dari sana untuk menghindari patung tersebut. Dalam keadaan darurat, Wuxian lalu membuat suling bambu dan mengeluarkan skill pengendaliannya untuk melawan patung tersebut. Namun, irama suling bambunya juga mengundang salah satu siluman roh yang terkenal gigih yang dijuluki Jenderal Hantu. Dengan sekali serang, Jenderal Hantu langsung dapat menghancurkan patung tersebut. Orang-orang yang menyaksikan kemunculan Jenderal Hantu malah berbalik menyerangnya. Lalu Wuxian kembali menggunakan skillnya dan mengusir Jenderal Hantu. Dan di saat yang bersamaan, Lang Zhan dan Jiang Cheng datang. Begitu mendapat info kalau laki-laki bertopeng di hadapannya punya banyak kemiripan dengan Wuxian, orang yang dibunuhnya dulu, Jiang Cheng langsung menyerangnya dengan cambuk listrik. Namun di sini cambuknya nggak mempan sama Wuxian. Jadi cambuk itu fungsinya untuk mengusir siluman roh. Karena Wuxian sudah tewas 16 tahun yang lalu, jadi Jiang Cheng merasa kalau dia sekarang berubah menjadi roh jahat. Di tengah perdebatan mereka, Wuxian langsung flashback ke 16 tahun yang lalu dan teringat masa di mana dia dan Jiang Cheng yang sebelumnya masih muda berteman akrab. Jadi gini, Ketua Sekte Langit mempunyai dua anak, yaitu Jiang Li, cewek, dan Jiang Cheng. Lalu di perempatan Gambiran, dia melihat Wuxian kecil yang lagi muterin amplop buat makan sehari-hari. So, karena kasihan sama mukanya, dia mengajak Wuxian ke rumah dan diangkat sebagai anak. Jadi Wuxian, Jiang Cheng, dan Jiang Li udah akrab dari kecil. Balik ke cerita saat Wuxian dan Jiang Cheng masih remaja, suatu hari mereka sama-sama pergi daftar ulang untuk sekolah di Sekte Gusu. Namun saat mereka di gerbang desa, ternyata undangan mereka ketinggalan. Disinilah awal pertama mereka bertemu dengan Lang Zhan, murid Sekte Gusu yang paling berbakat. Awalnya mereka semua diminta untuk menunggu sampai besok baru diizinkan masuk. Namun begitu malam tiba karena lagi corona, Lang Zhan datang menemui mereka dan mengizinkan mereka masuk ke desa. Sialnya, saat itu Wuxian sedang pergi untuk beli kamar haram, yang membuatnya jadi ditinggal sama teman-temannya. Dia akhirnya menerobos mantra yang menyegel gerbang dan masuk ke sana tanpa izin. Namun, ternyata di Sekte Gusu mempunyai banyak sekali peraturan yang super ketat yang melarang orang luar masuk tanpa izin, minum khamr, dan lain-lain. Di sini Lang Zhan berusaha untuk menangkapnya, dan karena Wuxian ini cerewet banget kayak Pak Kos,
Dia lalu menyegel mulutnya dengan mantra dan langsung membawanya menghadap guru besar. Di sisi lain, guru besar ternyata sedang menyelidiki korban ilmu hitam. Diceritakan selama beberapa waktu terakhir, banyak kultivator yang menghilang dan Lan Zhan diutus untuk melakukan penyelidikan. Namun hasilnya dia malah mendapati salah satu anak buahnya dengan kondisi seperti itu. Gak lama kemudian, Lan Zhan dan Wuxian datang dan waktu mereka ngobrol, tiba-tiba mayat itu terbangun. Di sini baru diketahui ternyata walaupun sudah tewas, ternyata tubuh orang itu masih bisa bergerak dan dikendalikan seperti boneka. Lalu kita diperlihatkan di sisi lain, ternyata dalang dari kejadian itu adalah Wen Rohan, pemimpin dari Sekte Wen, yang sedang ngetes kekuatan dari pecahan besi Yin yang sebenarnya belum sempurna. Keesokan harinya, diadakan upacara penyambutan murid baru. Di saat yang bersamaan, rombongan Sekte Wen datang dengan tuan mudanya yang bernama Wen Chao, yang mengantarkan kakak adik Wen Ning dan Wen Jing yang lumayan halus. Karena sikap arogannya Wen Chao, hampir terjadi perselisihan antara Wen Chao dengan Wuxian dan kawan-kawan. Namun beruntung mereka langsung dilerai oleh Lan Xichen, kakaknya Lan Zhan. Keesokan harinya, back to school, kembali lagi ke sekolah. Di sini para murid yang sedang dibacakan 3.000 peraturan Sekte Lan terlihat sudah sangat bosan, terutama Wuxian. Dia lalu iseng menjahili gurunya, dan setelah ketahuan, dia lalu disuruh untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Karena waktu itu belum musim gadoin Marimas, berbagai pertanyaan dapat dengan mudah dijawab, kecuali pertanyaan yang terakhir. Dia ditanya soal bagaimana cara menangani orang yang telah berubah menjadi roh jahat di akhir hidupnya. Disinilah mulai terlihat pemahaman Wuxian yang menyimpang dari prinsip seorang kultivator. Wuxian menganggap kalau memanfaatkan energi orang yang telah mati sebenarnya bukan masalah kalau tujuannya memang baik. Jadi perumpamannya gini, banjir itu menjadi bencana kalau kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau bisa dikontrol, itu akan bisa digunakan menjadi sumber air yang banyak, atau pembangkit listrik tenaga air, gitu-gitulah. Karena emosi mendengar jawaban Wuxian, guru besar lalu mengusirnya dari kelas dan menghukumnya untuk menyalin aturan Sekte Lan di perpustakaan. Namun bukannya ke perpus, Wuxian malah pergi ke hutan belakang sekolah. Di sini dia bertemu dengan Wen Ning yang sedang berlatih memanah. Mereka akhirnya ngobrol dan menjadi kenal satu sama lain. Sampai akhirnya Lan Zhan datang dan menyeretnya pergi ke perpus. Sampai ke perpus, di sini dia masih aja godain Lan Zhan dan mengganti buku yang dia baca dengan majalah Unyil. Lalu begitu melihat Lan Zhan yang jadi beneran emosi, Wuxian lalu memilih kabur dari sana. Lanjut saat Lan Zhan sedang ngobrol-ngobrol bab kehidupan sama kakaknya, tiba-tiba mereka didatangi oleh petugas yang sebelumnya mendapat laporan dari warga kalau ada kemunculan hantu air yang mulai meresahkan. Para kultivator dari Sekte Lan lalu diminta untuk menangani kasus tersebut. Singkat cerita, Wuxian, Jiancheng, Wen Jing, dan Wen Ning juga meminta izin untuk ikut. Lalu keesokan harinya mereka langsung menuju ke danau yang dimaksud dan langsung melakukan sidak naik perahu.